barusan kan kita sudah deploy ke menggunakan tadi proxy servernya si Node.js ya, HTTP server. Jadi dia bisa redirect ke belakang dengan menggunakan API yang URL yang sama gitu ya. Nah sekarang nanti gimana pas pada waktu deployment, kan nggak mungkin kita jalankan lewat command line gini kan. Nah seperti ini kan, ini kan cuma buat development aja kan. Buat ininya beda lagi. Ya sebetulnya bisa juga kita jalanin pakai ini ya. Cuma misalnya ini kan Node.js, kita maunya saya maunya Java aja gitu ya. Kalau mau pakai yang lain juga bisa. Misalnya kalau kita mau pakai Apache, kita pakainya mode rewrite ya. Nih mode rewrite bisa, kemudian Apache mode proxy juga bisa. Ya, bisa pakai mode proxy. Kemudian bisa juga Nginx, bisa juga nih forward to another server gitu ya. Nih forward API gateway. Nah ini. Oke, jadi intinya sih kita bisa implement si yang HTTP depan tadi bisa pakai apa aja, pakai Node.js bisa, pakai Apache bisa, pakai Apache malah ada beberapa cara ya, bisa mode proxy, bisa ini mode rewrite, kemudian bisa pakai Nginx, di sini ada tutorialnya. Intinya itu nama tekniknya adalah API gateway ya, API gateway. Okay. Enggak juga. Jadi semua request masuknya ke si API gateway ini. Kalau dia requestnya HTML, maka yang melayani server di mana kita taruh si Angular application tadi, JS-JS-nya, ya. Jadi dia request ke server, servernya lihat ini requestnya apa, HTML, oh ambil dari server A misalnya. Nah di situ kita taruhlah semua JS, semua HTML, semua CSS gitu ya. Nah kemudian kan si HTML sama JS ini kan udah nyampe ke browsernya klien. Terus dia ngakses, saya minta API untuk daftar institusi gitu kan. Sama ke server yang sama. Cuman dia lihat oh ini akhirannya API nih, saya minta ke server Java gitu. Balikin datanya kan lewat tempat yang sama. Jadi si AngularJS karena dia jalannya di sisi klien, dia nggak tahu tuh beloknya kemana-kemana. Pokoknya dia ngaksesnya ke server itu aja. Ya, jadi yang ngebelokin servernya. Tuh. Nah itu namanya istilahnya si server yang di depan itu istilahnya adalah API gateway. Tuh. Nanti bisa aja di belakangnya misalnya dia mau menampilkan ini stoknya tinggal berapa, dia masuk ke servernya orang gudang. Ini gimana saldonya dia, depositnya dia ada berapa, masuk ke bagian finance gitu. Itu belakangnya API-nya aplikasinya beda-beda tuh gitu. Tapi si Angularnya dia ngaksesnya ya /API /inventory /API /deposit gitu ya. Nah belakangnya mau kemana itu terserah dari si API gateway ini gitu. Kenapa? Rata-rata settingannya ya seperti ini. Mana ya? Nah jadi kita setting proxy. Kalau ada request URL-nya kemana, forward kemana. Nah ini karena web server embedded, jadi artinya yang simple dia cuma bisa satu proxy aja nih. Nah kalau yang agak advance, itu kita bisa bikin beberapa pattern. Nih mana ya? Implementing, kemudian di sini ada nggak ya? Oh nggak ada teknisnya. Nah yang ada teknisnya di sini contohnya yang pakai Spring. Jadi Spring itu punya project namanya Spring Cloud. Kita langsung masuk ke sini aja dulu. Nah, di sini ada API gateway. Kemudian di sini ada load balancer. Nah, kemudian di belakangnya banyak service ya. Banyak service. Nah, nanti dia bisa melakukan routing nih. Nah, komponen itu namanya si Zool server ini ya. Kita lihat konfigurasinya aja nanti akan menjadi jelas nih. Jadi si Zool server ini bukan di situ, di resources. Nih.
Nih, dia bisa route untuk store routing kemana, untuk customer routing kemana. Nah, tapi ini masih kurang jelas ya. Coba kita lihat dokumentasinya. Nah, ini Spring Cloud ya. Mana? Zul. Nih. Nih. Untuk request yang ke my user, yang menyediakan adalah URL-nya ini. Nih. Jadi bisa banyak nanti. Mana contohnya, ada yang lain nggak ya? Nih. Kalau pathnya ke sini, URL-nya ke sini. Kalau pathnya ke sini, URL-nya ke sini gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi dia cuma ini aja, cuma load balancer aja gitu. Ya. Seperti itu. Jadi beban servernya juga nggak begitu numpuk di satu server gitu ya? Iya, loadnya. Nah, dia kan cuma forwarder aja, jadi harusnya dia juga loadnya tidak terlalu tidak terlalu tinggi gitu kan. Dia cuma meneruskan, begitu dapat respon dia balikin lagi gitu ya. Nah, sekarang kita coba implement ya. Kita menggunakan ini. Sebelum kita implement, di sini kita bahas juga si Spring ini dia punya project namanya Spring Cloud. Ini adalah library untuk membuat arsitektur microservice ya, microservice. Jadi di sini ada config server, misalnya kita ada banyak service, kita mau sentralisasi konfigurasinya. Jadi begitu kita ubah di config server, nanti semua yang lain akan ganti akan update konfigurasi dia gitu ya. Kemudian di sini ada cloud bus, ini messaging. Jadi dari aplikasi A kirim message nanti bisa ke aplikasi B gitu ya. Kemudian ini punyanya sumbangan dari Netflix ya. Ada banyak sih. Eureka, Ribbon, Hystrix dan Zul ya. Eureka ini adalah pendaftaran ya, pendaftaran. Jadi kalau kita punya service kan nggak mungkin kita update satu-satu. Oh, saya baru aja deploy nih URL-nya gitu kan, update semua orang gitu kan. Nah, itu kan nggak praktis. Jadi kita daftarkan ke Eureka ini, nanti siapa yang mau pakai nyarinya ke sini, ada service apa aja sih gitu, service ini nyala atau enggak gitu ya. Nah, kemudian ada lagi di sini load balancer ya. Load balancer itu ada yang di sisi klien. Jadi dari si Eureka tadi dia bilang yang menyediakan service A ini servernya ada 5, dia kasih sini. 5-5-nya ini IP-nya ini gitu ya. Nah, nanti si klien sendiri yang melakukan load balancing. Oh, saya mau ke sini, habis itu ke sini, habis itu ke sini gitu. Nah, itu nama library-nya Ribbon namanya, nih, Ribbon. Ya. Kemudian ada ini Hystrix ya. Hystrix ini untuk Untuk failover. Jadi misalnya kita punya 5 instance menjalankan service yang sama, dia kan digilir ya. Salah satu mati nih. Nah, salah satu mati kan harusnya jangan request berikutnya jangan dikasih ke dia, orang dia lagi mati gitu. Nah, ini matiinnya pakai si Hystrix ini. Oke, nah selanjutnya baru kita masuk ke Zul. Nih, Zul itu ya tadi API gateway ya. Gateway. Nah, sekarang gimana caranya? Kita akan coba ya. Start Spring IO. Kita bikin project baru. Kemarin ininya apa ya? Nama package-nya apa nih? Nama package-nya Com Artificialo ya. Oke, kita tambahin Zul. Oke, dia sudah ekstrak.
sudah download zipnya, kita masukin ke dalam ini ya. Mana tadi? Ini ya. Masukin ke project kita. Kemudian ini dihapus. Ya. Oke. Nah, selanjutnya kita open ya. Sini import System Maven project. Finish. Oke. Nah, ini ya. Dia di sini ada Spring Starter Zool ya. Oke, kemudian di sini ada Java-nya. Ini kosong ya. Resources, Application Properties juga kosong. Nah, untuk yang Zool ini contohnya dia menggunakan YAML. Jadi bukan .properties. Jadi ini kita bisa hapus saja, kita ganti menjadi application YAML. New file application YML. Oke, nah ini masih ini ya, clean masih download dependensi nih, kan? Oke ya, biarin aja. Nah, sekarang sementara menunggu kita akan lihat konfigurasinya, ya. Nah, kita baca dokumentasinya. Untuk menyalakannya, annotate menggunakan ini, enable Zool proxy, ya. Dia bengong. Kita lewat sini aja deh, halaman. Nah, gini ya. Enable Zool proxy, kemudian kita bikin application YML. Udah dibikin belum sama dia? Ntar udah dibikin lagi. Oke, kita pelajari dulu aja ya, sambil menunggu. Nah, jadi di sini Zool, kemudian roots ini routingnya, kemudian ini nama routingnya ya, nama service-nya ya. Jadi semua HTTP yang mengarah ke sini akan di forward ke user service ya. Nah, di sini bisa service ID, cuman kan kita nggak mau pakai service ID, kita maunya pakai URL, physical location ya kan. Nah, seperti ini. Oke. Kemudian di sini ada root pattern-nya juga.
Nah, ini prefix, apa ini prefix? Nah, dia by default dihilangkan prefixnya. Jadi kalau kita requestnya tadi mana ya? Nah, inilah misalnya HTTP, misalnya dia jalan di port 10.000 ya, localhost 10.000/API institusi ini ya. Nah, ini dia akan forward ke HTTP localhost. Tadi portnya berapa? Spring ya, 9090 institusi. Nah, jadi dibuang nih ininya. Nah, supaya tidak dibuang, kita pakai ini strip prefix false. Jadi benar-benar di forward apa adanya gini. Ya. Ini. Oke. Nah, jadi sambil menunggu kita ini aja dulu. Kita bikin dulu nih. Biar nanti tinggal copy paste ya. Ini tadi adalah API ya. Pathnya API. Kemudian URL-nya tadi URL ya namanya ya. Nah, ini ya HTTP localhost 9090 gini ya. Kemudian Angular path misalnya tadi apa? Oh, ini harusnya default root ya. Spring Zool default root. Oh, dia bilang order of handler mapping penting ya. Oke, kita coba aja. Path seperti ini. URL HTTP localhost. Tadi portnya berapa ya? 8080 ya. Oke. Nah, oke. It's
Oke, dia download dulu ya, ininya dependensinya. Nah, dia buka di sini. Nah, kita juga tambahkan portnya supaya dia jalan di port 10.000 ya. Kemudian di sini mungkin sementara kita mau matikan dulu ya ininya, forwarding di sini ya. Ini nggak usah dulu nih. Package JSON ini ya. Nggak usah pakai proxy. Oke. Oh, ini komentar gimana ya di JSON? Cut aja deh. Nah, ini ya, dia udah jalan nih. 80-80. Kemudian Spring Boot-nya masih jalan ya. Jadi ini 80-80, Spring Boot-nya 90-90. Kemudian ini 10.000 ya. Ini Zul proxy-nya belum diimport ya. Kita import dulu ntar nih. Oke. Nah, ini udah selesai. Oke, udah jalan port 10.000 ya. Sekarang kita tes. Localhost 10.000/API/ Loh kok. Nah, ini ya. Nah, sekarang kalau ini nah, keluar ya AngularJS. Coba kita ini keluar. Coba kita ulang lagi pakai Anonymous ya. Kemudian kita jalankan ininya, network loggernya, localhost 10.000. Nah, ini ya institusi ya, baliknya sesuai ini. Sekarang kalau kosong, nah dia langsung jalanin AngularJS kan ini. Oke. Kemudian kita buka instansi.
Nah, sini HTML, kemudian di sini semuanya HTTP localhost 10.000 ya. Nih. Seperti itu. Nih Angularnya kan dia nggak tahu menau nih. Pokoknya dia ngaksesnya ke URL yang sama /API/institusi gitu. Jadi di sini juga kita sudah matikan nih mana ya tadi. Ini kan udah kita matiin nih si npm. Jadi kalau kita akses dia port berapa tadi? 8080 ya. Localhost nggak bisa dia sekarang. API. Nah nggak ada kan? Jadi di sini benar-benar yang mengatur si ininya nih, si Zul controller. Udah satu kelas doang udah jadi ininya. Apa? Load balancernya. Satu kelas dan satu properties ya. Nah ntar mau nambah sebanyak-banyaknya ya terserah bebas. Bintang-bintang itu bebas itu. Artinya nested ke bawah. Oh, Jadi /API/apa gitu. Terus Pokoknya ngikut semua sampai bawah. terus itunya bertingkat. Jadi API/institusi/ apa gitu ya. Jadi inilah rekursif ke bawah gitu. Ya. Web server yang berhubungan dengan depannya itu ini ya. Iya, ini yang jadi API gateway tadi, jadi front proxy depan. Jadi semuanya masuk ke dia, baru dia nanti yang ini nih AngularJS ke sini. Oh, ini gitu. Nah, nanti kan yang belakangnya ini kan ini aja yang Angular kan tadi kita pakai Node.js kan. Yang ini pakai Spring. Ntar kalau mau pakai HTTP Apache, mau pakai Nginx ya belakangnya apa terserah. Jadi dia nggak tahu menau, nggak peduli dia belakangnya mau Node.js, mau PHP, mau apa, Java. kalau si keluarga sendiri jalan di web server apa? Siapanya? Si Dia jalan sebagai sebagai aplikasi Spring Boot biasa. Kayak yang kemarin kita jalanin itu. Aplikasi web Java biasa lah. Ini kan Tomcat kan, Spring Boot kan embedded Tomcat, berarti dia Tomcat gitu. Kenapa tadi? Jadi API Angular itu ID doang. Ya ini cuma namanya aja, cuma namanya. Kita ganti-ganti. Ini misalnya boot gitu ya, Spring Boot. Ya boleh juga gitu kan. Yang penting path-nya. Yang penting path-nya betul. Nah gini dia. Ini kita restart juga nggak ngaruh sih. Dia kan cuma namanya aja. Service name lah istilahnya dia. Node.js sendiri bisa nggak? Kayak misalkan kita tempatin di hosting kayak gitu yang nempatin. Nggak perlu sih sebenarnya. Kalau mau jalanin Node.js di server, ya kan ini ya get not found. Kalau kita jalanin Node.js di server berarti kan kita harus nginstal Node.js di servernya kan. Nah kalau kita hosting misalnya di yang hosting sharing yang PHP itu ya dia mana nginstal Node.js. Tapi kalau mau paling kita installnya jalanin di Heroku di OpenShift gitu. Jadi yang PAAS. Node modulnya itu harus selalu di bawah ya. Nah nanti ada ininya ada Node modul itu kan sebetulnya dia cuma nge-refer ke JavaScript aja kan. Jadi nanti bisa kita hapus. Sebetulnya kan yang dia butuhkan kan cuma ini aja mana ya. Index.html. Yes. Iya. Nanti bisa dibundle sih. Harusnya ada satu step lagi untuk membuat dia menjadi satu JS lah gitu kira-kiranya. JS yang kita include di sini. Nah, ntar kalau mau tahu lebih lanjut tentang itu ya di sini pakainya JSPM.io gitu ya. Nah, JSPM.io ini untuk menggabungkan apa aja yang kita pakai, nanti dia compile jadi satu JS. Nah, yang kita include itu. Nah, ntar pakai ini.
Oke, jadi seperti itu ya. Nah, di sini Node Modules ini juga sebetulnya kan dia cuma packaging system aja ya. Jadi beda sama kalau kita coding Node.js yang server side gitu. Kalau ini sebetulnya ini cuma kita pakai untuk download si library ini, berikut dependensinya, taruh di folder yang sesuai, udah itu aja gitu. Dia tidak ada waktu di deploy, misalnya kita mau deploy nih apa adanya lah gitu ya, tanpa ada langkah selanjutnya, tanpa memikirkan masalah size atau macam-macam. Ya udah ini aja yang kita deploy nih satu folder ini juga nggak perlu nih, 3 ini nggak perlu juga kan. npm debug ya itu kan debugnya si tadi web server. Package JSON itu kan buat buat install kan tadi, sama buat jalanin yang web server. Test config ini buat compile kan nggak perlu ya kan. Jadi yang perlu kita angkat ini aja nih. Nah kemudian di sini juga yang TS-nya juga nggak usah diupload, nggak apa-apa kan, TS kan source code-nya gitu kan. Jadi yang kita upload ya ini aja. Nah Node modul ini aja nih, ini kan gede banyak banget kan, semuanya ikut gitu. Nah ini paling nanti dipilih-pilihin kalau mau apa adanya. Yang tadi di dev dependencies itu nggak usah dihilangin dulu baru di-compile lagi, nanti kan dia cuma yang benar-benar perlu aja kan gitu. Kalau di sini kenapa banyak, karena ya itu untuk jalanin HTTP server itu dia butuhnya banyak dependensinya. Sama untuk jalanin TypeScript misalnya itu banyak juga gitu. Kita pakai apa aja sih concurrently, TypeScript sama HTTP server kan. Nah itu banyak tuh dia ininya dependensinya. Kalau dia benar-benar full di JS, kayaknya sayang banget dia harus ngambil data di Spring lagi gitu. Enggak juga sih kan, ini kan sebetulnya kita nggak pakai Node.js kan. Node.js itu cuma untuk menjalankan ini aja. Tools, iya, development toolsnya aja, ibaratnya di kita. Enggak, ini misalkan nanti nih Pak Andi, kalau misalkan kita udah full server side di Node.js, kalau menurut saya sih sayang banget misalkan dia harus ngolah datanya di Spring lagi gitu. Karena dia kan bisa koneksi database langsung juga. Ya bisa. Itu kan nanti kan sebetulnya tidak ada hubungannya ya antara teknologi server side sama client side ya. Jadi artinya kalau dengan misalnya kita pakai ini nih, ya kan, kita bisa aja misalnya mau bikin service aplikasi baru misalnya nih. Kalau ini kan tadi aplikasi training ya, aplikasi kan daftar training macam-macam gitu ya. Kita bikin lagi nih payment misalnya, mau bikin pakai Node.js, ya udah bikin aja gitu. Jadi terus UI-nya gimana? UI-nya pakai Angular misalnya, Angular 2 tadi kan. Itu tidak ada hubungannya antara yang kita coding di Angular sama yang back-end-nya. Back-end-nya mau Java, mau PHP, mau Node.js, ya itu terserah gitu. Nah, jadi di sini yang kita bikin ini bukanlah aplikasi Node.js mengakses aplikasi Java, tapi aplikasi JavaScript mengakses aplikasi Java gitu. Jadi ini belum masuk ke aplikasi Node.js. Nah, kalau Node.js itu ada nih di sini. JavaScript. Nih. Sini ada JavaScript development stack. Kalau mau full JavaScript ya, di tengah sini ini kan kalau Java kan di sini Spring Hibernate kan, Tomcat ya. Tengahnya ini kita ganti nih. Kalau yang depannya sama aja, mau Android, mau AngularJS, mau XTJS gitu. Tengahnya diganti nih, pakai Sales.js. Kemudian compile-nya pakai Node.js. Sales.js ini framework-nya. Nih. Kalau mau ganti PHP gimana? Ya udah ganti aja. Mau ganti Rails ya ganti aja, tapi depannya sama, belakangnya ganti-ganti gitu. Nah, kemudian di sini kalau mau lihat contoh codingnya mana ya? Contoh coding kayaknya saya ada. Nih, sales. Nah, ini di sisi server. Ini ada GitHub-nya kok, mana ya? Kayaknya saya push, ada kok.
Nah ini nih. Kayaknya ini. Nah ya nih server. Nah ini Node.js nih. Ini main apa ya? Kalau di Java kan main class ya. Nah ini app.js nih. Require sales leave require optimist. Udah jalan nih. Pokoknya ini public static void main lah ya. Lift itu metodenya si sales untuk jalanin servernya dia gitu. Ya kayak gini. Jadi intinya silahkan aja mau belakangnya mau pakai Node.js, mau pakai apa, mau pakai Spring, mau pakai PHP, mau pakai Ruby on Rails, mau pakai apa Python Django gitu ya, terserah gitu. Kalau arsitekturnya sudah service seperti ini ya, yang penting keluarnya JSON gitu. Mau dibikin pakai apa JSON-nya ya nggak ada masalah. Nah gini ya. Oke, jadi ini apa arsitekturnya kira-kira seperti ini. Di depan ada apa? Ada API gateway, di belakang ada API-nya, termasuk yang static. Ini kan sebetulnya hitungannya kan static file ya. Orang JavaScript nggak ada berubah kan, nggak ada berubah di server kan. Begitu kita selesai coding, kita upload, ya udah begitu dia nggak ada perubahan apa-apa lagi. Gitu. Perubahannya kan cuman di ininya aja, di DOM-nya kan, di lokal HTML-nya. Jadi sampai ngatur maksimal limit akses gitu. Maksudnya limit apa? Yang di Zoom, misalkan mau dibatasi maksimal akses. Oh, Berapa gitu. itu saya belum explore. Ada ya. Ya itu belum tahu maksudnya. Apakah dia ada atau enggak gitu ya? Apakah ada di sini atau di komponen yang lain gitu? Ya. Soalnya di sini kan Spring Cloud-nya kan banyak sekali nih. Jadi kita harus baca dulu nih satu artikel ini apa aja yang dia sediakan gitu. Nah, dari sini baru kita kita lihat dia fiturnya apa saja gitu.